Halo, apa kabar Tribuner? Saya Delta Gonzales hadir menyapa Anda kembali dalam program Super Score Spesial Piala Dunia 2022, edisi Selasa 28 November. Dan yang akan kita bahas untuk edisi kali ini adalah match terakhir alias match 3 dari Grup A, Ekuador versus Senegal. Sudah bergabung dengan saya Bang Husan Sanusi, wartawan olahraga Tribun Ternate, dan Bang Giri, wartawan olahraga Tribun Jabar. Halo Bang Husan, Bang Giri. Halo Delta. Kita bertemu lagi kali ini dalam ulasan Ekuador versus Senegal. Bang Giri, langsung saja di sini. Senegal sekarang bercokok di peringkat 3 grup A ya. Dan menurut Bang Giri, apa sih yang perlu dibenahi atau akankah ada rotasi permainan yang akan dilakukan oleh Aliou Cisse saat berjumpa dengan Ekuador? Karena di match terakhir kemarin, di match kedua, Senegal menang 3-1 melawan tuan rumah Qatar. Iya, Mbak. Di pertandingan terakhir grup A ini, saya pikir selain Qatar yang sudah memastikan diri tidak akan punya peluang untuk maju ke babak 16 besar, posisi yang sangat kritis adalah Senegal di luar Belanda dan Ekuador. Karena kalau Belanda dan Ekuador hanya memerlukan hasil imbang, di sini Senegal harus memenangkan pertandingan kalau ingin melangkah ke babak 16 besar. Maka dari itu kemenangan harus diraih. Setelah kalah di pertandingan pertama terus menang di pertandingan kedua, saya pikir Senegal sudah tahu bagaimana cara untuk menjebol gawang lawan, walaupun gawang lawan itu adalah Qatar yang secara statistik mungkin di grup ini adalah tim yang paling lemah, walaupun dia mempunyai dukungan penuh dari penonton, tapi di turnamen sebesar ini kayaknya tidak mencukupi hanya untuk hanya memiliki dukungan penonton. Secara taktik dan lain-lain di lapangan itu yang penting. Dan Senegal menang 3-1 melawan Qatar adalah modal yang sangat berharga untuk melawan Ekuador di match terakhir di grup ini. Dan ketika Ekuador hanya memerlukan poin imbang, hasil imbang, poin 1 saja sudah melangkah ke babak selanjutnya, Senegal mau tidak mau harus berjuang keras untuk menciptakan gol, karena gol adalah alasan sebuah tim memenangkan pertandingan. Tanpa gol tentu tidak akan memenangkan pertandingan. Berbeda dengan Ekuador, dia akan sedikit bertahan barangkali dalam pertandingan ini. Sementara Senegal ya mungkin 7 hari 7 malam harus membongkar pertahanan Ekuador untuk mencari gol, untuk mencari 3 poin, untuk mencari tiket babak 16 besar. Mengenai rotasi, saya pikir setelah kemenangan melawan Qatar, pelatih akan tetap mempertahankan tim kemenangan kemarin, tidak akan mengubah, karena itu akan riskan sekali dalam menghadapi pertandingan yang tentu sangat penting ini. Gitu Mbak Delta. Ya oke. Kalau kita tahu juga pelatih Senegal, Aliou Cisse juga termasuk pelatih yang gokil. Kita tidak tahu kejutan-kejutan apa yang bakalan dia buat saat berjumpa dengan Ekuador. Dan juga Bang Giri, Bang Husen di sini di klasemen sementara ada Belanda di puncak klasemen dengan 4 poin, terus Ekuador dengan 4 poin pula, dan pula dengan Senegal 3 poin. Jadi 3 negara ini, 2 di antara 3 negara ini masih sangat berpeluang besar untuk bisa lolos ke 16 besar. Tinggal siapa nih yang bakalan pulang. Kalau Qatar memang sudah jelas ya, pulang ke negaranya sendiri. Akan menjadi penonton, tapi nggak pulang. Ya, tapi nggak pulang. Hanya keluar dari gelaran Piala Dunia. Oke. Bang Husen tadi sudah disinggung sama Bang Giri kalau Ekuador memang hanya butuh imbang dalam laga versus Senegal ini. Nah, Ekuador juga cukup mengesankan di 2 match terakhir, tidak ada kekalahan di sini. Dan bagaimana prediksi dari Bang Husen seputar penampilan Ekuador di match terakhirnya ini, lawannya pun Senegal yang tidak bisa dipandang sebelah mata? Baik Delta, Ekuador terlihat sangat semangat sekali ya sejak mereka tampil di match pertama melawan tuan rumah Qatar. Mereka mampu mengatasi berbagai macam hal tekanan, terutama Qatar pada saat itu yang menjadi tuan rumah, sehingga tekanan tersebut justru berbalik ke Qatar. Dan mereka pada akhirnya Ekuador bermain sangat Spartan, mereka bermain sangat cukup keras ya pada laga perdana yang kemarin. Lalu kemudian
di pertandingan kedua mereka menghadapi Belanda juga melakukan hal yang sama. Tim sekelas Belanda mampu mereka tahan imbang, itu merupakan sesuatu yang luar biasa bagi Ekuador. Nah, selanjutnya di pertandingan ini mereka akan menghadapi Senegal, di mana ini akan menjadi pertandingan penentuan bagi Ekuador untuk melaju ke babak selanjutnya. Tentunya Ekuador seharusnya mereka mampu meningkatkan performa permainan mereka jika mereka ingin menjuarai grup. Jadi isunya adalah bagaimana Ekuador mampu memenangkan pertandingan melawan Senegal dengan status juara grup untuk menghindari tim yang kuat di fase 16 besar nanti. Tapi tim yang dilawan ini adalah Senegal ya, di mana mereka terseok-seok di Piala Dunia ini. Namun Senegal bukan berarti tim yang lemah. Di atas kertas secara ranking FIFA Senegal sangat jauh sekali dibandingkan Ekuador. Senegal urutan 20, sementara Ekuador urutan 52. Nah, ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Ekuador, bagaimana mereka harus mampu mengatasi Senegal yang sangat membutuhkan poin di pertandingan ini. Dan Ekuador sendiri juga butuh status keluar sebagai juara grup, karena mereka bersaing ketat dengan Belanda dengan jumlah poin yang sama. Dan saya kira dengan situasi seperti ini, dengan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, Ekuador akan bermain lebih ngotot lagi di pertandingan ini, meskipun mereka harus mewaspadai bahwasanya mereka sebenarnya cuma butuh hasil seri untuk melangkah ke babak selanjutnya. Ya, hasil seri pun bisa meloloskan Ekuador ke babak selanjutnya, entah runner up maupun juara grup. Nah, yang penting lolos ke 16 besar. Tapi di sini sepertinya Ekuador akan membidik juara grup A dan akan menjegal Belanda. Tapi kita tidak tahu bagaimana hasil antara Belanda dan juga Qatar. Nah, Mas Hussein, tadi Bang Giri sudah menyebutkan bahwa Senegal mungkin akan bermain lebih menyerang dan juga Ekuador bahkan diprediksi akan bermain lebih bertahan. Nah, menurut Bang Hussein seperti apa nih? Apakah benar prediksi dari Bang Hussein Ekuador akan sedikit bertahan atau malah justru saling serang dua timnas ini? Kalau saya memprediksi justru Ekuador akan lebih menyerang ya, karena ini tim Amerika Latin yang bermain cukup keras dari sejak awal lewat Ener Valencia. Pemain-pemainnya juga support dari lini kedua juga sejak pertandingan melawan Qatar itu sudah menunjukkan gairah mereka untuk bermain cepat dan keras. Sebagaimana juga mereka tunjukkan di pertandingan melawan Belanda. Belanda saja itu mampu dibikin repot oleh Ekuador, dan saya kira mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada Senegal, karena mereka tahu betapa bahayanya Senegal di Piala Dunia ini. Dengan situasinya Senegal yang serba kesulitan sekarang, maka saya pikir taktik terbaik bagi Ekuador adalah menyerang, karena itu pertahanan terbaik tentunya adalah menyerang gitu kan. Apalagi mereka belum juga sepenuhnya lolos dari fase grup ini, dan saya pikir Ekuador tidak akan berjudi untuk bermain aman, karena mereka tahu ini adalah jawara Afrika yang mereka lawan, tidak bisa mereka anggap remeh. Ya. Oke, jadi prediksi dari Mas Hussein akan menyerang. Jadi memang pertahanan terbaik adalah dengan menyerang. Itu bagus pula. Dan kalau menurut saya di sini masih sangat mengambang sekali karena Ener Valencia kemarin sempat ditarik ke bangku cadangan, digantikan saat melawan Belanda karena ada masalah dengan kakinya. Nah, ini menjadi pertanyaan ya, apakah Ener Valencia akan diturunkan dari 0 menit ataupun akan tidak full 90 menit atau justru menjadi pemain pengganti. Nah, kita akan tahu setelah nonton nanti ya. Oke, Bang Giri, di sini Ener Valencia masih jadi pertanyaan apakah ikut atau tidak. Nah, di sini seperti apa ini? Senegal tentu menjadi poin plus ya bagi Senegal dengan mungkin tidak adanya Ener Valencia saat berjumpa nanti. Atau mungkin tidak main full Ener Valencia-nya. Iya, Ener Valencia udah 3 gol. Dia selalu mencetak gol di 2 pertandingan pertama. Dan di pertandingan sebelumnya ada kabar juga bahwa dia tidak akan dimainkan ataupun tidak bermain penuh, dan itu terbukti walaupun nyatanya dia bermain. Saat melawan Senegal nanti, saya pikir dia akan tetap menjadi pilihan utama
kalaupun kondisinya tidak parah-parah amat lah, dia akan tetap akan menjadi pilihan utama, dan ini tentu akan menjadi sebuah tanda kutip bahaya bagi lini belakang Senegal, karena pemain ini mempunyai kecepatan dan juga mempunyai ketahanan tubuh yang kuat untuk berduel dengan pemain-pemain lainnya. Tapi apapun itu, Senegal akan tetap berjuang untuk meraih kemenangan. Yeah. Karena itu alasan satu-satunya alasan tiket ke babak 16 besar bisa didapat. Beda dengan Ekuador yang walaupun Bung Ucen tadi bilang bahwa mereka juga akan bermain menyerang karena ingin membidik juara grup agar di fase selanjutnya melawan tim runner-up grup lain. Saya pikir Senegal tetap akan tampil yang lebih agresif pada pertandingan ini. Ya, oke. Ya, Senegal ya ini sudah memang menjadi prediksi yang sangat tepat menurut saya, karena Senegal tentu akan mati-matian juga saat bertemu dengan Ekuador untuk bisa meraih tiket ke 16 besar. Lantas dengan Mas Hussein, Ekuador patut diwaspadai tentunya kan ya, karena di sini Aliou Cissé menurut Mas Hussein di ulasan yang kemarin, Aliou Cissé termasuk pelatih yang nyentrik, entah itu dalam nyentrik strategi permainan maupun dengan pakaian atau fashionnya saat melatih di pinggir lapangan saat Senegal bermain. Nah, apa sebenarnya yang perlu diwaspadai Ekuador dari Senegal? Karena jangan salah, Senegal ini memiliki beberapa pemain yang juga sering bermain mengejutkan dan tidak disangka, seperti Gueye, terus Boulaye Dia, Ismail Yassar pula, dan tentunya performa bagus dari Edouard Mendy sebagai sang kiper. Tentunya Senegal ini ya, kalau tadi sempat disinggung bagaimana Aliou Cissé tampil di Piala Dunia 2022 ini. Begini Delta, ini si pelatih ini memang cukup unik ya. Kenapa dia menjadi sorotan di Piala Dunia ini? Pertama, Aliou Cissé ini mampu membawa Senegal kemarin menjuarai Piala Afrika. Ya. Lalu dia sebelumnya membawa Senegal runner up 2 kali Piala Afrika, dan dibutuhkan waktu 7 tahun bagi Aliou Cissé untuk berprestasi di kancah sepak bola tertinggi antar benua ya di Afrika di Afrika kemarin. Lalu kemudian setelah prestasi-prestasi tersebut, Cissé terus membawa Senegal ke Piala Dunia. Artinya ini sebenarnya tahapan-tahapan yang sangat jelas sekali dan runtut bagi Cissé untuk membawa timnya tampil di gelaran sepak bola tertinggi dunia, di mana dia sudah lama bersama dengan timnas Senegal. Dan perlu diingat bahwasanya Cissé ini juga seorang pelatih yang juga mantan pemain Senegal. Dia dulu salah satu skuad Senegal ketika di Piala Dunia 2002 di Korea Selatan, Jepang ya, di mana Senegal pada saat itu mampu berbicara banyak dan mampu memberikan banyak kejutan pada saat itu. Mengalahkan Prancis ya itu. Ya, lalu mereka juga Cissé dalam perjalanan karirnya setelah dia gantung sepatu pada tahun 1990, dia lalu kemudian memutuskan diri untuk berkiprah menjadi pelatih, dan dia ketika dia terjun ke pelatihan, dia langsung menjadi asisten pelatih timnas Senegal. Lalu kemudian dia menjadi pelatih timnas junior Senegal usia 20-23. Artinya pelatih ini sebenarnya sangat komplit sekali untuk menjadi seorang pelatih. Bukan hanya mampu memotivasi tim, tapi dia harusnya tahu betul luar dalam Senegal itu seperti apa. Dia sangat mengerti sekali bagaimana cara memotivasi pemain Senegal tanpa dengan kekurangan-kekurangan yang ada ya, seperti Sadio Mane yang harus absen, lalu kemudian mereka Senegal memiliki Edouard Mendy, pemain Chelsea yang bersinar di Liga Inggris. Nah, faktor-faktor itulah yang saya kira akan menjadi catatan penting bagi Ekuador. Dia harus melihat Cissé bukan hanya seorang pelatih yang
berambut gimbal di tengah lapangan dengan pakaiannya dia yang serba casual. Ya. Itu kan. Nah, ini saya kira saya kira Senegal cukup beruntung ya, tapi kita nggak tahu bagaimana nanti di lapangan karena Ekuador juga seperti saya jelaskan tadi, mereka tentunya tidak akan mau bermain aman di pertandingan ini. Ya, dan prediksi masing-masing akan bermain menyerang. Nah, dengan permainan yang saling menyerang ini, akan terjadi hujan gol atau malah justru 0 gol di sini, Bang Giri, prediksi skornya? Kalau saya, seperti yang saya katakan tadi bahwa yang lebih agresif itu adalah Senegal dalam pertandingan ini. Nanti Ekuador lebih menunggu dan mengandalkan serangan balik. Dengan kondisi seperti itu, saya pikir ya tidak ada hujan gol lah. Skor tipis, saya pikir akan terjadi di pertandingan ini, dan dengan performa Senegal yang sedang naik setelah kalah kemudian menang, saya pikir Senegal akan bisa mengambil poin penuh untuk mengamankan tiket untuk ke babak selanjutnya. Ya. Skor mungkin 1-0 cukup lah. 1-0 untuk Senegal. Jadi masih boleh ini masih di skor tipis ya ini, Bang Husein. Apakah setuju adanya skor tipis dengan permainan yang saling menyerang? Saya setuju dengan Bung Giri ya dalam skor. Meskipun saya mengulas tentang Ekuador, tapi saya lihat mereka akan kesulitan nih menghadapi pertandingan ini, Delta. Itu masuk akal, skor 1-0 untuk Senegal. Sama ya, prediksi dari Bang Husein 1-0 pula ya untuk Senegal ya? Benar. Ya, dan ini partai antara Ekuador versus Senegal ini akan tersaji bersama-sama dengan partai Belanda versus Qatar, sama-sama pula dari grup A, agar tidak terjadi pengaturan skor maupun skandal-skandal yang lainnya dan terjadi adil di sini. Klasemen sementaranya nanti bisa adil ya hasilnya ya. Oke, terima kasih Bang Husein Sanusi dan juga Bang Giri atas ulasannya. Sama-sama Mbak Delta. Ya, sampai jumpa di ulasan berikutnya. Oke, Tribuners jangan lewatkan program Superskor spesial Piala Dunia yang akan tayang di YouTube Tribun News dan Facebook Tribun News, tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia 2022, tepat 1 jam sebelum pertandingan. Saya Delta Gonzales pamit undur diri, sampai jumpa.